Tapi kita berbicara untuk melawan Jepang nih, Yos. Jepang kemarin dengan skuad ya Jepang B lah bisa dibilang seperti itu. Secara permainan aku bisa bilang sedikit ya tidak seperti, ya pasti tidak seperti Jepang yang utamanya, tapi beberapa ada kesalahan. Australia juga tidak bisa kill the game sebenarnya, tapi pada akhirnya dia bisa mencetak gol di menit ke 90. Dengan permainan timnas Indonesia, kalau bisa bermain seperti melawan China, aku bisa bilang kita setidaknya memiliki peluang sebenarnya untuk melawan Jepang dengan kondisi yang Jepang yang ada ya. Dengan Jepang sudah tidak lagi memiliki, maksudnya tidak lagi dia menang pun dia kalah tidak berpengaruh, dia sudah lolos dan kurang peringkat 1 pun dia juga tidak bisa digeser lagi oleh Australia. Kemudian jika Indonesia menang, Indonesia bisa naik ke peringkat 110 bahkan kalau menang melawan Jepang. Tapi apakah kita bisa menang melawan Jepang? Kita akan lihat besok ya Mas. Itu akan ada andil dari para pemain dan juga staf pelatihan. Tapi ya kamu melihat laga melawan Jepang untuk kita sendiri dengan sudah tidak lagi berpengaruh lah untuk kedepannya. Kita sudah lolos ke round 4, Jepang juga sudah lolos ke Piala Dunia. Kamu lebih memilih kita melakukan rotasi, mencoba memainkan Hilgers misalnya dari awal. Sedangkan selama ini kita melihat kapan sih Hilgers ini bermain di top performnya di timnas Indonesia, atau tetap mempertahankan the winning team seperti laga melawan China untuk melawan Jepang besok. Hasil untuk laga Jepang kan besok hanya praktis, kita anggap saja itu adalah laga FIFA match ya, karena sangat berpengaruh untuk ranking FIFA kita di yang berusaha menuju target kita kan 100 besar gitu tembusnya. Tapi secara posisi mungkin kita bisa mengambil peringkat 3 walaupun menang, dengan harapan nanti ya Australia bisa mengalahkan Saudi gitu kan. Tetapi ya kita lihat juga bahwa memang dengan Jepang kemarin praktis kalah ya di menit akhir menit 90 gitu saat ya, karena kita tidak bisa melihat lagi Jepang dengan pemain yang utama, karena memang mereka sejak bulan Maret lalu dipastikan untuk bermain di Piala Dunia 2026. Tapi kita lihat kemarin bahwa line up yang dimasukkan Jepang pun sebenarnya memang hanya saja tidak terlalu banyak pemain utamanya, mungkin hanya Wataru Indo ataupun ada Takehisa Kubo yang ada di bench. Kemudian masih ya hanya beberapa pemain yang mainkan pun terbukti itu tidak seperti untuk merotasi ya, memberikan banyak pemain muda seperti Seka Takai itu kan pemain yang jarang mendapatkan. Kiko Mashida pun juga sebenarnya diberi kesempatan kemarin di posisi back kiri. Tapi kita lihat bahwa ya ini sebenarnya hal yang sama sebenarnya bisa dilakukan oleh timnas kita. Kalau aku sebenarnya ingin melihat bagaimana pemain kita ini tetap dalam posisi the winning team, tapi puzzle-nya pun boleh dirubah sedikit gitu. Artinya kalau kemarin kita sudah bagus di lini pertahanan, ya pemain kita yang selama ini mungkin belum menunjukkan konsistensi besarnya pun boleh dicoba besok, tanpa kita merubah secara total ya, secara keseluruhan gitu. Misalnya 3 back belakang ya otomatis kan karena masyarakat juga ingin melihat bagaimana Messi ini bermain dengan Samuel Bessa, ya otomatis mungkin Rizky itu bisa di super sub di babak kedua, Messi dari bermain di sisi back tengah kanan gitu ya untuk mendampingi Jejas dengan Justin Hubner. Itu sudah pasti pakemnya, jadi tidak berubah, hanya dirubah beberapa pemain saja. Tetapi kita lihat bahwa nanti ya memang ini kan kesempatan yang bagus sebenarnya untuk merotasi sekaligus mencoba bagaimana kita ini bermain layaknya untuk nanti persiapan menghadapi round 4 gitu. Kita pastikan di round 4 ini bermain di tempat netral ya tentu saja akan semakin lebih berat, karena tantangannya kan adalah bagaimana nanti kita ini bisa mendapatkan kemenangan sekali ataupun 2 kali untuk memastikan diri kita bisa lolos langsung melalui round 4 gitu. Jadi kan PR kita sebenarnya kemarin hanya kill the game saja, kita kurang klinis gitu ya. Kita bisa bermain sungguh luar biasa kemarin, terbukti dari beberapa permainan kombinasi ini yang aku suka kemarin ya, karena timnas kita itu ternyata pemainnya bisa bermain di ruang-ruang sempit gitu, itu sudah luar biasa. Hanya kan kemarin decision making untuk menentukan setidaknya ini belum
begitu terasa. Jadi 1-0 agaknya kurang puas, tapi kalau secara game plan itu luar biasa semua gitu. Misalnya kemarin skornya 3-0 itu, wah itu sudah timnas kita luar biasa, dengan segala kualitasnya pun kita bisa menunjukkan gitu. Jadi lawan Jepang pun besok ya adalah laga yang sangat cocok untuk kita memberikan kesempatan pemain yang sejauh ini belum nampak konsistensinya, tanpa merubah starting 11 kemenangan kita saat kemarin menghadapi China maupun menghadapi Bahrain gitu ya. Artinya karena ya Jepang kan tim di Asia Tenggara di peringkat FIFA nomor 1 kan pasti second teamnya pun atau pemain cadangannya pun juga pasti kualitasnya tidak jauh berbeda dengan yang utama. Terbukti kemarin kalahnya pun kan 1-0 menit 90 plus ya, Aziz Behit gitu, yang memutuskan harapan kita untuk setidaknya bisa maju langsung ke round 3. Tapi yang tidak mengapa, karena memang timnas kita ini butuh perjuangan yang lebih banyak lagi agar pemain kita itu semakin terbiasa menghadapi tekanan yang besar. Apalagi mereka bermain netral. Kalau kita pun di Piala Dunia kan sama, kita juga bermain di tempat netral dengan lawan tentu saja drawingnya kan lebih hebat lagi, lebih gila lagi, karena kita akan bertemu siapa nanti di partai final kalau kita sudah dayain persiapan yang bagus. Jadi kemarin pemain kita pun menunjukkan bahwa absen beberapa ini tidak menganggap tidak berarti bahwa kita ini ternyata kurang kreativitas di lini tengah, tetapi kita juga bisa membuktikan bahwa pemain yang perform pun tidak peduli itu di tim yang bermain di Eropa ataupun di Liga 1 ternyata tetap diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert, karena memang betul pelatih kita ini tetap konsisten dengan temannya ketika awal beliau di rekrut untuk menangani timnas Indonesia. Jadi ya mungkin ke depan ini kita akan sangat optimis melihat perkembangan timnas kita yang semakin luar biasa gitu kemarin. Satu apresiasi dariku kemarin yang luar biasa adalah ya itu tadi, permainan kombinasi atau variasi serangan ini nampaknya memang betul-betul sangat dipelajari di sesi training camp. Kita bisa bermain direct seperti mengandalkan oleh Romani, ya kita bisa bermain open kombinasi betul. Kemudian kita juga bisa menghadirkan transisi juga untuk potensi positif. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa kemampuan rest defense kita atau defensive set kita di lini belakang ini sangat diperbaiki ketika pasca lawan Australia ya. Jadi begitu berbenah ya. Aku juga belajar bahwa kita proaktif, kapan saja kita bisa bereaktif juga proaktif, tergantung menyesuaikan lawan yang ada kita hadapi nanti. Ya mudah-mudahan nanti bisa mengambil poin ya, ataupun kalau bisa gaspol itu 3 poin itu kan sangat meningkatkan percaya diri kita nanti menjelang round 4. Sebelum nanti di bulan September juga ada FIFA Match lagi. Itu kesempatan yang bagus lagi untuk kita ketika pemain-pemain kita nanti siapapun yang akan form satu itu sudah bisa lagi di bulan September, ataupun pemain di Eropa kita ada yang luar biasa lagi tampilnya, itu harus menjadi kesempatan. Ataupun juga nanti kalau ada rumor lagi ya tambahan pemain kita keturunan yang kita spill ini kemarin ya, semoga bisa kita saksikan nanti di lapangan di bulan September, atau setidaknya nanti ketika di belaga di round 4. Iya, tadi yang kalau sobat singgung dikit soal variasi permainan ini, memang aku tadi lupa untuk menyinggungnya. Memang benar cukup banyak variasinya. Kita bisa bermain direct, kita bisa bermain bantu touch, tapi sayangnya memang finishing kita masih lebih bukan eksekusi finishing ya, tapi bagaimana kita akan melakukan finishing itu. Kalau dulu kita PR-nya adalah bagaimana kita kita bisa dari depan gawang dan eksekusinya, tapi ketika sekarang itu lebih bagaimana pergerakan akhirnya, itu yang masih jadi PR. Tapi nggak apa-apa, ini adalah sebuah proses, dan kemarin banyak juga variasi termasuk gol dari Indonesia. Meskipun ya aku nggak bisa bilang hanya penalti itu adalah part of the game, tapi itu berawal dari lemparan ke dalam. Sebelumnya kalau mungkin kalian menonton di sini, penonton juga viewer bisa lihat, mereview lagi pertandingan ulang itu berawal dari lemparan ke dalam Cina di sisi kanan gawangnya, atau sisi kiri kita, atau sisinya Kevin Verdong. Itu lemparan ke dalam dari Cina, kemudian kita melakukan pressing, kemudian lemparan itu bola keluar lagi menjadi lemparan kita, dilempar oleh Verdong dan bola sampai ke Kambuaya dan Kambuaya dijatuhkan. Itu sangat mirip dengan taktik Luis Enrique kalau aku bisa bilang di
Paris Saint-Germain yang ketika kick off VT-nya itu selalu membuang bola ke sisi sepertiga akhir lapangan kan, kemudian melakukan pressing. Dan itu sebuah taktik yang baru yang kemudian diadaptasi oleh Kluivert, Pastur dan Dani Lanzat di pertandingan kemarin, dan itu aku secara taktikal sangat menikmati kemarin. Dan berbicara soal Jepang, ya aku sangat setuju untuk mempertahankan taktik setidaknya sudah ada, tapi mungkin ada beberapa rotasi pemain. Beri contohnya Mesilker sudah bermain bersama di belakang 3 back, atau ada rotasi di depan yang jelas Martin Paes dan Marcelino bisa bermain. Dan aku lihat perpaduan antara Oli Romain dan Eki ini juga cukup baik di pertandingan sebelumnya. Marcelino dan Ole ini juga sudah cukup baik, dan aku rasa the winning team besok melawan Jepang di depan adalah trio Eki, Ole dan Marcelino. Tapi di laga sebelumnya itu Ragnar dengan Ole ini yang masih agak kurang secara chemistry, dan aku rasa dengan 3 pemain itu yang akan bermain melawan Jepang besok, harapannya lebih bisa bermain lebih baik lagi secara finishing di depan. Tapi kita lihat nanti di round 4, tadi kau sudah sempat singgung tempat netral, tapi ya itulah AFC. Tapi nanti kita akan berbicara round 4 setelah laga melawan Jepang. Tempat yang netral buat AFC itu tidak netral juga buat kita sebenarnya, tapi itu kita akan bicara nanti siapa saja lawan-lawan di round 4. Yang jelas kita nikmati dulu pertandingan melawan Jepang yang sudah tidak menentukan lagi. Mungkin secara kita menontonnya tidak sedeg-degan laga-laga round 3 kemarin, tapi ya kita nikmati aja permainan, bagaimana Indonesia bisa bermain, apakah bisa bermain secara percaya diri seperti melawan China, melawan tim sekelas Jepang ini, apa bisa bermain lebih baik, setidaknya lebih baik dari pertemuan di GBK. Apakah bisa seperti itu, ya kita akan lihat besok di Osaka tanggal 10 Juni. Oke, tetap terus bersama kami Gear Bola untuk pertandingan timnas Indonesia berikutnya. Semoga ini pasti harapan seluruh pencinta sepak bola Indonesia, izinkan negara gila bola ini tampil di Piala Dunia di tahun 2026. Oke, sampai jumpa lagi bersama Gearbol. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Timnas Indonesia. Stop dukung negara lain di Piala Dunia, saatnya kita dukung negara sendiri di pentas sepak bola dunia. Ciao. Indonesia harus lolos. Garuda mendunia.